Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, bersama saya Abraham Silaban. Kami mengawali Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Kita mengetahui bersama bahwa dalam hitungan hari selama sekitar 10 hari ke depan kita akan menyambut bulan Ramadan. Maka dari itu penting untuk kita mengetahui sejumlah harga pangan yang dikabarkan bahwa sudah melonjak hingga beberapa pekan terakhir. Hingga hari ini pun pemirsa, kami memantau ada beberapa lonjakan harga seperti cabai merah misalnya yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari minggu kemarin yang harganya masih berkisar di sekitar Rp15.000, saat ini sudah mencapai Rp22.000. Sementara itu bawang juga yang mengalami peningkatan sekitar Rp2.000 hingga Rp4.000. Nah, di tempat Pasar Induk Kramat Jati maksud kami, ini merupakan titik di mana kita bisa menjadikan ini indikator tempat ini untuk mengukur harga-harga di pasar-pasar lainnya. Karena mengingat bahwa tempat ini ada grosir dan 70% pasokan sayur mayur yang ada di daerah ibu kota asalnya dari sini. Saya tidak sendiri untuk mengawali program ini. Saya sudah bersama dengan Pak Menteri yang ada dan melakukan sidak di sini. Selamat pagi Pak Menteri. Pagi. Apa kabar Pak Menteri? Baik. Baik. Nampaknya semangat sekali untuk melakukan belusukan ya pagi-pagi Pak Menteri. Kami ingin mengecek harga. Baik. Karena kami sudah cek di lapangan, khususnya pangan yang strategis, beras, kemudian bawang merah, cabai, kami sudah cek. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian sudah bersama kami saat ini. Sebelum kita berbincang-bincang Pak Menteri, saya ingin ketahui secara bersama-sama harga-harga yang ada di sini ya Pak Menteri. Kalau Pak Menteri tadi sudah melakukan belusukan secara sendirian, kita langsung lihat berapa harga yang saat ini sudah dikeluhkan oleh para masyarakat. Dengan Mas, siapa Mas? Boleh Mas, ini Mas. Mendekat. Nah, siapa namanya Mas? Mas Andi. Mas Andi. Mas Andi. Nah, ini kan kita lihat ini ada cabai ya. Nah, ini katanya lagi naik nih cabainya. Katanya turun. Kalau yang naik keriting itu. Cabai keriting naik ya. Nah, ini cabai apa ini? Ini rawit merah. Ini rawit merah. Ya. Ini mengalami kenaikan penurunan. Turun 16. Turun 16 ya. Baik. Kalau cabai hijau yang bisa kita lihat di sini? 13. 13. Kemarin kenaikan atau penurunan? Turun ya. Nah, baik. Keriting. Baik. Jadi, kita melihat ada dua harga cabai yang mengalami penurunan di sini. Apa yang ingin disampaikan Pak Menteri dari penurunan harga? Nampak fluktuatif, namun cabai merah keriting tepatnya itu mengalami peningkatan sampai harga Rp22.000 per kilogram. Kalau di pasar tradisional sampai Rp30.000 Pak Menteri. Nah, sekarang kami sudah cek. Jadi kami hari ini itu 2 kali sehari kami minta ke Direktur Badan Ketahanan Pangan mengecek harga 2 kali sehari, pagi dengan sore, dan kami langsung cek ke lapangan juga. Ternyata harga di lapangan bawang Rp13.000 per kilogram di Brebes. Banyuwangi juga, Banyuwangi itu Rp14.000, Rp13.000, Rp14.000 per kilogram. Alhamdulillah kami langsung cek ke pasar Kramat ini, Induk Kramat Jati ini, ternyata harga di sini 15 dan itu wajar. Dan tadi Pak Sutanto kami tanya, harga sudah turun, tanya apakah bisa jamin harga ini sampai bulan Ramadan, Idul Fitri. Dia bilang kami jamin Pak, karena pasokan. Baik, mereka bisa menjamin Pak Menteri, namun pada prinsipnya di pasar-pasar yang lebih kecil skupnya begitu, di pasar Klender misalnya di daerah Jakarta Timur yang pasokannya juga dari sini, dengan harga yang kita bisa tanyakan di sini, harga yang cukup fantastis kelihatan di sana Pak Menteri. Iya. Nah, sekarang langkah kita berikutnya adalah sambil mengecek harga tiap hari seluruh Indonesia di pasar-pasar. Kita akan buka pasar murah. Pasar murah kita akan buka kerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan Bulog. Baik, kerjasama itu nanti akan kita bincangkan lagi, namun kita akan bergerak lagi Pak Menteri ya. Itu tadi harga cabai hijau sama cabai kecil. Nah, kita akan berbincang di sini dengan, ini ada bawang ini ya. Dengan Ibu siapa ini Bu? Ibu Sri. Bu Sri. Ya. Bu, harga bawang sekarang sekilo berapa Bu? Sekilo kalau eceran 23 sampai 25. 23 sampai 25. Iya. Baik, itu mengalami peningkatan atau penurunan selama Ibu jalan? Sama hari kemarin mah peningkatan. Iya. Berapa kira-kira kenaikannya Bu? Kenaikannya berarti 3.000. 3.000 ya? Baik. Nah, ini kenapa Bu ya? Kok bisa naik ini Bu ya? Ya, kalau masalah naik saya nggak tahu Pak. Kalau masalah itu apa namanya? Kalau kupasan juga naiknya banyak malah kupasan ya. Nah, Bu, penjualannya gimana Bu sampai sekarang Bu? penjualannya mah kalau menurut saya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Iya. Nah, pernah nggak sih ada pembeli yang mengeluh, Bu kok naik terus nih harganya, harga cabai yang terus merangkak naik, terus ini juga naik harga bawang.
Ya masalah pembeli ya mengeluh sih terus. Kenapa Mbak kok naik turun harganya gitu. Nah, Mbak, ini kan sering berinteraksi nih Iya. sama para pembeli yang merupakan pedagang. Iya. Nah, bisa dijelaskan kemudian Mbak, bahwa kalau di sini kan grosiran. Iya. Ini harganya 25.000. Kalau biasanya di pasar kecil-kecil berapa jualnya ini? Kalau di pasar kecil mah nyampe 28.30. Luar biasa ya kenaikannya 28.000 sampai 30.000, mirip cukup signifikan. Pak Menteri ada di sini menyaksikan interaksi kita secara langsung. Pak Menteri, ini bukan kasus yang baru kita alami, bahwa pasokan mungkin ada. Cukup. Kita akan Bukan bincangkan ada, nanti cukup. secara detail ya pasokan itu. Namun dari informasi yang kita serap dari masyarakat bahwa kenaikan itu justru selalu terjadi, meningkat, mendekati Ramadan, pasar-pasar kecil, dan masyarakat kemudian mulai mengeluh. Ya, kami tanya dulu ke. Baik, silakan Pak Harga di Menteri. sini, berapa? Harga ini kan harga acaran grosiran Iya. ya. Saya jual 25. 25. Iya. Tahu? Tuh sebelah tuh Pak Sutanto. Sebelah tadi kami tanya, baru turun dari truk tuh. 15.000 jualnya. 15.000 dengan Di produk sebelah, yang sama? di sebelah. Baik. Iya, sama bawang. Baik. Karungan Bawang. itu kan. Yang garungan Iya, kan? karungan, Coba. iya. Baik. Jadi gini, maaf Mbak. Ya, janganlah harganya terlalu dinaikkan terlalu Baik, tinggi. enggak. Begini Pak Menteri, kita khawatir adalah mereka mengalami mendapatkan pasokan Iya. dari hari sebelumnya, Iya. di mana peningkatan harga itu sudah terjadi begitu. Karena kita paham betul harga produk hortikultura ini kan signifikan, Iya. peningkatannya kadang juga turun dan fluktuatif begitu cepat Pak Menteri, begitu dinamis perubahan harganya. Gini, karena kami mengecek produksi cukup. Pertama, harga juga di produsen masih 13.000, 14.000, belum pernah naik. Dan kami cek langsung di sini tadi, Ya. turun dari truk bersama Pak Sutanto. Pak Sutanto kenal? Baik. Itu harga 15.000 per kilogram. Baik. Maaf ya Pak Menteri ya. Iya. Kan saya kan belinya kan sama orang apa itu namanya? Centeng. Iya. Centeng kan ngambil sama ke bandar, jadinya harganya kan bisa gitu. Nah, Bukan solusi. dari ke bandar Nah, gitu. ini sudah ketemu. Iya. Ini Jadi- ada tanda kutip nih bandar nih ya Pak Menteri ya. Quote and quote nih bandar nih. Ini siapa nih bandar nih Pak Menteri nih kalau kayak gini? Nanti aku diskusi dengan Menteri Perdagangan. Kalau gitu Oh tanya gitu ya? bandarnya. Iya. Oh, apa maksudnya pertanyaan itu harusnya dilontarkan ke Menteri Perdagangan gitu ya? Enggak, kita koordinasi. Koordinasi. Berarti ada bandar ya? Tadi jadi di depan nih, di depan harganya sengaja kami cek. Kami cek dari produsen sampai ke titik terakhir. Iya. Kami ikuti. Ah, Di produsen 13.000, kemudian Banyuwangi 14.000, di ujung 15.000. Berarti normal kan? Baik, baik. Tiba-tiba di sini 20, 25, 23, 25, 23. Ini di sebelah nih. Ini Baik. baru 10 menit yang lalu, 20 menit yang Baik. lalu kami tanya. Pak Menteri, ini pasar induk Kramat Jati, Hmm. pasar yang dikatakan bisa memasok 70% komoditas sayuran yang ada Iya. di daerah ibu kota. Iya. Kita ini nggak ngomong wilayah daerah-daerah pasar-pasar kecil loh Pak Menteri. Iya. Ini harga sudah melambung tinggi di sini. Katakanlah 15.000 kemudian dijual di sana, sama Iya. saja. Masyarakat belinya di pasar kecil. Iya. Harganya sampai 30.000 bahkan 35.000. Di Medan, peningkatan harga cabai Pak Menteri sudah nyampe 100%. Benarkah demikian? Seperti apa pasokannya Pak Menteri? Kita detail nanti soal pasokan ketersediaan jelang bulan Ramadan. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Anda kembali dalam Apa Kabar Indonesia pagi pemirsa. Kami masih bersiaran dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, dan saat ini kita berada di salah satu grosir bawang yang ada di sini. Saya akan kembali berbincang dengan para pedagang sebelum saya berbincang dengan Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman. Saya berbincang dengan pedagang, siapa namanya Mas? Ibnu ya, adiknya Pak Agus. Oh iya. Mas, ini harga berapa sih sekarang bawang Mas? Bawang yang mana, yang daun apa yang? Baik, yang ini sekarang yang di Yang ini Ini masih kondan, ini masih 17, 16. 17. Iya, ntar tapi kalau dikupas kan modalnya udah 28. Itu. Oh, ini 17. Iya, Tadi 15. iya. Kan ada yang kecil, ada yang kalau yang gini-gini bisa 15. Salaman dulu. Ya. Jangan naik lagi ya. Yang naik kan Brebes. Iya, Sini Brebes kan ngikut. tetap. Brebes tetap. Ini ngikut. Pak Menteri, yang naik orang Brebes katanya. Artinya asumsinya datang kepada petaninya begitu yang naikin gitu loh. Nah, ini mengalami peningkatan di petani, peningkatan di grosir, peningkatan 2 kali lagi di pasar tradisional yang lebih kecil begitu. Begini. Persoalan apa yang kita temukan di sini? Pak Bram. Pertama, kami sampaikan bahwa produksi aman, cukup stok. Produksi untuk bawang ya, karena kami pantau. April Mei ini surplus kurang lebih di Mei 17.000 ton, kemudian di April 17.000 ton, Mei 9.000 ton, dan Juni Juli ini panen
raya. Baik. Harga di Brebes, karena kami pantau tiap hari, bahkan 2 kali sehari. Kami minta ke Badan Ketahanan Pangan, pantau 2 kali sehari menghadapi Ramadan, bulan suci Ramadan. Nah, itu harganya 13-14 ribu. 13-14 ribu? Ya, tadi di sebelah, turun dari truk, kami cek. Jadi kami ikuti dari produsen dari lapangan sampai ke pasar Keramat Jati. Tadi turun dari truk harganya 15 ribu. Baik. Per kilogram. Per kilogram, Ya. begitu. Lantas ketika pasokan sudah tercukupi, demikian begitu. Berarti kita mengalami persoalan klasik ya? Distribusi, Pak Menteri. Distribusi. Catatan Anda, apa yang terjadi kemudian, Nah. kita paham ya, persoalan secara lisan sudah disampaikan oleh para pedagang. Pak Menteri, mereka bukan yang menaikkan, tapi mereka mengalami kenaikan dari petani di Brebes, katakanlah begitu, kemudian mengalami kenaikan dalam tanda kutip tadi ada yang menyebutkan bandar, kemudian mengalami kenaikan lagi di pasar yang lebih kecil, atau pasar tradisional. Masyarakat yang ngejerit, Pak Menteri. Ini bulan Ramadan mau beli baju baru, ternyata harus beli bahan pangan dulu, rogoh kocek dalam-dalam gitu. Nah, Pak Abraham, sekarang kita melihat fenomena ini selama kami 6 bulan di Kabinet Kerja ini kami mengecek, memang terkadang naik 2 kali lipat. Nah, ini harus tata niaganya harus kita perbaiki. Tata niaga. Rantai pasoknya kita harus perpendek. Kenapa? Jadi normalnya kalau produsennya senyum, artinya harga tinggi kan, konsumennya yang biasa berteriak. Baik. Kalau konsumennya senyum, berarti harga rendah kan, biasanya produsennya yang berteriak. Tapi ini dua-dua berteriak, konsumen dengan produsen. Berarti kan ada anomali. Kenapa? Disparitas harga ini terlalu tinggi, 100%. Terkadang terjadi, tapi alhamdulillah sekarang kita lihat tadi cukup normal. Baik. Kita lihat langsung di sebelah harganya 15 ribu dan pasokan sesuai kepala pasar di sini, pasokan masih normal. Baik, sambil kita berbincang Pak Menteri, selagi kita lagi ada di Pasar Induk Ramat Jati, kita akan kembali katakanlah belusukan sama-sama ya Pak Menteri, Ya, begitu, belusukan sama-sama. untuk melihat berapa kemudian kenaikan harga yang terjadi di sini. Namun sebelum kita akan berbincang kembali kepada pedagang, catatan Anda terhadap pasokan cabai merah. Kita pahami betul bahwa ada kemudian isu yang bergulir bahwa ketika harga cabai yang tinggi, hipotesanya adalah pasokan kita tidak cukup, kemudian harus impor. Benarkah demikian? Jadi gini, kita ada pengalaman cerita masalah impor. Itu impor adalah pilihan terakhir. Masih ingat harga beras Februari 12.000, naik 30%. Tapi karena kita ada kebersamaan untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa pasokan aman, sehingga kita tidak impor, dan harga sekarang sudah stabil tanpa impor beras kan. Apa yang ini stabil. Anda katakan? Artinya berarti apa? Anda ingin menjamin bahwa tidak akan ada impor terhadap produk hortikultura. Kita doakan. Yang jelas bawang merah dengan produksi bawang merah ini baru masuk. Ini 15.000 nih harganya. Ini 15.000 baru turun dari sana. Ini 15.000 per kilogram. Baik. Cukup signifikan Pak Menteri kalau kita tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pedagang tadi yang hingga mencapai harga 20.000. Nah, di sini ada berbagai jenis cabai Pak Menteri. Saya sempat berinteraksi dengan para pedagang. Sesungguhnya saya tidak tahu berbagai jenis cabai, namun ada cabai keriting namanya Pak Menteri yang mengalami peningkatan signifikan. Mas, saya bisa berbincang sejenak. Cabai keriting kecil. Cabai merah, rawit merah. Nah, itu berapa harganya? 15. Baik. Yang paling meningkat harganya yang mana nih cabai-cabai ini? Yang ini. Nah, ini yang gede ini. Nah, ini berapa ini? 20.000. Nah, ini biasanya berapa nih di awal-awal hari sebelumnya, sebelum hari ini? Biasanya 2-3 turun. Mengalami penurunan ya? Jangan salah nih. Wow. Ini nih, aku ambil alih. Baik, silakan. Ini harga berapa nih? 15. Sebelumnya kan berapa? Standar. Ini berarti stabil. Baik. Ini tidak janjian nih akhir ini Pak Abraham. Kenal aku? Nggak kenal kan? Baru ketemu kan? Nggak janjian. Ini harga 15.000. Jadi masyarakat tenang. Harga stabil. Ini 15.000. Ini harga tadi berapa? Baik. Sebelumnya 22. 23 turun. Karena kami ini dianggap bahwa Menteri Perdagangan karena koordinasi dengan baik dengan Bulog, ini harga stabil. Pak Menteri, mereka bisa saja bilang harga turun, begitu ya? Nah, mereka, tapi ini kan terjadi di pasar induk, tidak terjadi di pasar-pasar tradisional, Pak Menteri, yang lebih kecil. Gini, saya ingin bertanya, mungkin Pak Menteri baru saja melintasi atau sempat berkunjung ke pasar tradisional yang lebih kecil, gitu Pak Menteri, berinteraksi dengan para pedagang yang
mengolah produk-produk ini komoditas ini kemudian menjadi makanan, mereka yang menjerit Pak Menteri ketika kenaikan harga terjadi. Jadi gini, Pak Abraham, kami ngikuti nih sekarang produksi cabai, beras, kemudian bawang dari produsen, dari petani, tingkat petani. Karena kami ingin memastikan dari hulu ke hilir. Ternyata, alhamdulillah yang kami temukan nih, ini juga di depan kita nih, harga stabil, harga di lapangan di tingkat petani itu Rp13.000 per kilogram. Ternyata di sini 15.000 per kilogram. Baik. Tadi bawang merah juga demikian. Harga yang oleh Pak Sutanto itu 15.000. Tidak fair kemudian ketika kita hanya bisa melihat dan mengendalikan harga yang ada di pasar induk, Pak Menteri. Pasar yang kapasitasnya lebih besar. Bagaimana kemudian skenario yang Anda siapkan kerjasama dengan Menteri Perdagangan tentu saja untuk mengendalikan harga di pasar-pasar kecil, mengingat bahwa bulan Ramadan tinggal dalam hitungan hari, Pak Menteri. Sekarang kami skenario kami bangun bersama dengan Bulog dan Menteri Perdagangan. Pertama, memantau harga karena produksi sudah cukup ya, aman. Pertama adalah memantau harga tiap hari, 2 kali sehari. Yang kedua adalah kita membuka pasar murah di tempat di mana harga yang lebih tinggi. Baik, pasar-pasar murah itu di mana-mana saja, Pak Menteri? Atau skenario seperti apa? Jadi, secara implementasi? di mana harga naik seperti kemarin, contoh di Pasar Terong, kami temui di Sulawesi Selatan. Harga berada pada posisi 30 lebih, bawang merah. Langsung kami kontak dari produsennya di Jeneponto, harga turun 3.000 satu hari, hanya satu hari. Satu hari? Satu hari. Ini harus kita cek terus menerus. Dan kita harus lakukan operasi buka pasar murah, tapi kalau beras, operasi pasar. Baik, Pak Menteri. Tapi kalau ada yang selalu Pak Abraham tanyakan, spekulan, itu harus kita ajak bicara. Kalau diajak bicara susah, ya kita selesaikan. Selesaikan ya? Secara hukum. Secara hukum ya. Baik, Pak Menteri. Kita berada di pasar sayuran bisa dikatakan begitu ya, karena ini merupakan grosir komoditas komoditas sayuran, produk-produk pertanian khusus sayuran di sini, Pak Menteri, cabai dan segala macamnya. Namun kita ngomongin soal daging, Pak Menteri. Iya. Pada peningkatan harga terhadap daging ayam misalnya, yang dalam mendekati bulan Ramadan seperti ini yang terus menanjak naik. Pengendalian harga terhadap daging yang kemudian menjadi kewajiban Anda. Enggak, daging itu kami koordinasi. Yang jelas juga produksinya cukup. Telur, daging, ayam apalagi. Baik. Bahkan kita rencana ekspor untuk daging ayam ya. Rencana ekspor? Iya, rencana kita ekspor. Sekarang ini justru beberapa bulan terakhir mengeluh karena harga daging jatuh, harga daging ayam jatuh. Baik, bagaimana dengan daging sapi, Pak Menteri? Daging sapi sudah dipersiapkan dari awal. Sejak 2 bulan lalu kami sudah persiapkan bersama Menteri Perdagangan. Cukup ya, Pak Menteri? Ya. Baik. Tapi kami ulangi lagi, Pak Abraham, ini harga 15.000 ya, bukan 27.000. Turun ya? Turun harga. Baik. Yang kita lihat di sana saat ini adalah Pak Menteri bahwa mungkin saja harga tetap standar. Dari kemarin. Kemarin. Kemarin 16. Ini harganya ini kemarin berapa? Kemarin tuh 23. Sekarang 20. Tapi kalau aku minta 18.000 mau kan? Mau? 1 kilo. Masa Pak Menteri nawar gitu ya, Pak? Baik. Menawar itu mewakili rakyat Indonesia. Baik. Aku mewakili rakyat Indonesia ya menawarnya. Baik, Pak Menteri. Jangan dinaikkan harga ya menghadapi bulan suci Ramadan. Oke. Baik, kita bisa menyampaikan pesan itu di sini. Namun pengadilan harga tetaplah menjadi kontrol pemerintah secara keseluruhan, Pak Menteri. Coba lihat, Pak Abraham. Baik. Ini harga 15.000 nih yang masuk. Baik, kita bisa melihat berbagai pasokan komoditas sayuran sudah tiba di sini, pemirsa. Namun satu hal yang pasti dari bincang-bincang kami dengan Menteri Pertanian, bisa saja pasokan aman, Pak Menteri. Namun kita harus catat kembali pengandalian harga yang dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini yang terus naik. Catatan kita bukan hanya terjadi di ibu kota, Pak Menteri. Di seluruh Indonesia, bahkan saya cek terakhir di Medan Sumatera Utara, kampung halaman saya, Pak Menteri. Harga telur sudah naik, kemudian harga cabai bahkan 2 kali lipat, Pak Menteri, dari harga yang kita di Medan, Pak Menteri. Bisa cek secara langsung kalau bisa mau cek di sana. Baik. Dan terima kasih Pak Menteri sudah berbincang bersama kami. Dan pemirsa, demikian bincang kami dengan Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Dan saya akan kembalikan kepada rekan saya yang akan melanjutkan siaran ini, tentu saja Arif Adil dan rekannya Indira Mawati di Gelora Bung Karno. Dan